Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Rianto, NIM 19016016. Baik, di sini saya akan menjelaskan teks kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan 5 teks saja. Yang pertama, teks cerita fabel. Yang kedua, teks diskusi. Yang ketiga, teks tantangan. Yang keempat, teks tanggapan kritis. Yang kelima, teks exemplum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contohnya. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan teks cerita fabel terlebih dahulu. Teks cerita fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita tersebut tidak mungkin bisa nyata. Fabel adalah cerita fiksi, maksudnya khayalan belaka, fantasi. Kadang fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Contoh, saya ambil judulnya Kari Telur Sri Lanka. Paragraf pertama. Kari telur Sri Lanka yang akan kita buat ini berbahan dasar telur dan santan. Di mana kari Sri Lanka karena kari ini mengadaptasi cara orang Sri Lanka dalam membuat kari, yaitu dengan menggunakan kelapa untuk mengentalkan kuahnya serta menambah lezat cita rasanya. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, bahan kuahnya adalah santan tanpa gula yang mengandung minyak kelapa alami. Santan jenis ini mudah dijumpai di supermarket sekitar tempat kita. Selain telur dan santan, bahan lainnya juga dibutuhkan adalah bawang merah, wortel, merica, jahe, seledri, garam, bawang putih, jeruk nipis, tepung, turmi, dan bumbu kari. Itu bahan-bahan yang kita butuhkan. Itu adalah paragraf kedua. Paragraf ketiga, yaitu yang pertama kali dilakukan adalah merebus telur hingga masak. Telur yang akan kita rebus kita masukkan ke dalam panci yang berisi air dingin. Angkat panci yang berisi telur dan letakkan di atas kompor. Rebus telur selama 7 menit. Setelah itu, angkat serta dinginkan telur dengan cara menyiramnya dengan air dingin. Itu paragraf ketiga. Paragraf keempat, sambil menunggu telur menjadi dingin, panaskan mentega dan minyak pada wajan kecil. Kemudian masukkan bawang merah, wortel, merica, dan seledri yang telah diiris-iris sebelumnya. Aduk hingga merata. Setelah merata, tambahkan bawang putih dan jahe dan lanjutkan masak sekitar 5 menit. Setelah itu masukkan turmi, bumbu kari, dan kemudian aduk lagi agar kuahnya menjadi encer dan merata sempurna. Tambahkan penyedap yaitu garam, merica, kemudian masukkan santan. Aduk terus sekitar 20 menit dan bau harum kari tercium. Tambahkan jeruk nipis untuk penguat rasanya. Itu paragraf keempat. Paragraf kelima, terakhir kupas telur dan potong telur tersebut menjadi 2 bagian. Letakkan di piring secara teratur dan siram dengan kuah kari yang telah masak. Pastikan telur tersebut tertutup oleh kuah kari. Dinginkan selama 1 menit dan kari telur Sri Lanka pun siap untuk dinikmati bersama nasi. Baik, paragraf pertama tadi itu merupakan tujuan. Paragraf kedua merupakan bahan atau perlengkap, dan paragraf ketiga dan keempat merupakan langkah atau metode. Itulah contoh dari teks cerita fabel. Dimana ciri-cirinya teks cerita fabel ini, yang pertama tuh menggunakan tokoh hewan dalam. Yang kedua, hewan yang sebagai tokoh utama dapat bertingkah seperti manusia, berbicara, berpikir. Yang ketiga, penggunaan terminologi khusus. Strukturnya, judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Yang kedua,
Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang berfungsi untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter tokoh. Yang ketiga, komplikasi adalah bagian di mana munculnya masalah atau konflik cerita. Yang keempat, klimaks adalah konflik mencapai puncak. Yang kelima, resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Yang keenam, koda adalah pesan moral dari pengarang. Tidak semua pengarang menyantumkan koda pada cerita atau penyelesaian masalah. Itulah ciri-ciri dan struktur teks cerita fabel. Yang kedua, teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isu dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sisi yang mendukung menentang isu tersebut. Teks diskusi sering disebut dengan teks argumentasi dua sisi. Ciri-cirinya, yang pertama, membuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. Yang kedua, ciri kebahasanya menggunakan kata hubung perlawanan. Itu ciri-cirinya. Strukturnya, yang pertama, isu berisi pengenalan masalah yang akan dibahas atau didiskusikan. Yang kedua, argumen mendukung berisi penjabaran lebih lanjut tentang isu yang sedang dibahas. Contoh teks diskusi, saya ambil judulnya tentang narkoba. Paragraf pertama itu isu. Baik, saya bacakan. Bahaya penyalahgunaan narkoba tentunya sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya sampai kini masih ditemukan penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang mengandung zat adiktif atau psikotropika yang bisa memberi efek candu, ketagihan pada pengguna atau orang yang mengkonsumsinya serta menimbulkan dampak buruk pada kesehatan tubuh jika digunakan dalam jangka panjang dengan dosis yang sangat banyak. Itu struktur isinya. Selanjutnya, argumen mendukungnya. Pertama, mengganggu kinerja jantung. Yang kedua, gangguan pada pembuluh darah dan menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat. Yang ketiga, kerusakan saraf maupun otak. Yang keempat, gangguan pada paru-paru. Yang kelima, gangguan fungsi reproduksi. Yang keenam, menurunnya nafsu makan hingga akhirnya mengurangi berat badan. Yang ketujuh, sering mual dan muntah-muntah. Yang kedelapan, AIDS. Baik, itulah yang argumentasinya. Selanjutnya, argumen menentang. Topik narkoba tidak semuanya buruk bila digunakan dengan benar. Zat-zat jenis psikotropika ini sebenarnya sering digunakan dalam dunia kedokteran, seperti untuk melakukan bius pada pasien maupun yang ada dalam suatu obat tertentu, tetapi dengan dosis yang sangat kecil sehingga tidak menimbulkan bahaya. Kesimpulan, ketika kalian sudah mengetahui bahaya yang disebabkan oleh narkoba, baiknya kalian menghindari penyalahgunaan narkoba dan kalian perlu lebih berhati-hati karena pergaulan zaman sekarang yang semakin bebas. Itu adalah contoh dan sekalipun dan saya lampirkan strukturnya dan contoh tersebut. Selanjutnya, teks tantangan. Teks tantangan adalah teks yang berisi tentang informasi yang memuat bantahan terhadap suatu yang kontroversial dan sedang berkembang di masyarakat. Teks ini dilengkapi dengan argumen dan data-data yang dapat memperkuat bantahan tersebut. Teks tantangan biasanya ada dan menjadi penyangga dalam sebuah debat. Itu pengertian teks tantangan. Ciri-cirinya. Yang pertama, demi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, menggunakan kalimat sanggahan. Contohnya, demi kesejahteraan masyarakat, sebaiknya Indonesia memberikan bantuan secara langsung tanpa ada halangan.
Kedua, penghapusan subsidi BBM jenis bensin perlu ditinjau kembali karena belum tentu itu menguntungkan bagi negara. Yang kedua, menggunakan kalimat penolakan. Contoh, saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang tidak menghukum mati para pengedar narkoba. Selanjutnya, struktur teks tantangan. Yang pertama, pengantar isu atau masalah. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, simpul atau saran. Contoh teks tantangan, saya ambil judulnya tentang penggunaan gadget. Gadget merupakan salah satu alat komunikasi yang saat ini sedang menjadi tren untuk dimiliki oleh setiap orang. Salah satu gadget yang saat ini sering digunakan oleh manusia yaitu handphone. Banyak yang berpendapat bahwa handphone dapat memberikan kerugian bagi masyarakat dan sebagian banyak pihak. Hal tersebut disebabkan oleh orang yang sudah menggunakan handphone akan menjadi lupa akan waktu dan menghabiskan kegiatannya hanya untuk bermain handphone, baik untuk main game maupun untuk kegiatan lainnya. Namun, penilaian di atas tidak sepenuhnya benar. Handphone sebagai salah satu alat komunikasi dapat membantu menghubungkan individu yang letaknya berjauhan dengan individu lainnya. Selain untuk berkomunikasi, handphone bisa digunakan untuk mencari informasi di internet. Informasi tersebut tentu saja informasi yang bermanfaat dalam bidang pendidikan atau untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Baik, itulah contoh teks tantangan tentang penggunaan gadget. Selanjutnya, teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis ini adalah teks tanggapan kritis terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan. Biasanya terjadi jika ada debat. Contoh, orang B memberikan kritik kepada orang A karena apa yang disampaikan kurang pas. Bisa disebut juga dengan menganalisis suatu pendapat. Itu pengertian dari teks tanggapan kritis. Ciri-ciri teks tanggapan kritis. Yang pertama, teks ini membuat tanggapan tentang fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Yang kedua, mempunyai 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. 3. Mengandung kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Struktur teks tanggapan kritis, pertama evaluasi, yang kedua deskripsi teks, yang ketiga penegasan ulang. Contohnya saya ambil judulnya tentang lanjutkan pendidikan ke SA atau ke SMK. Di sini bagian orientasinya bagi siswa-siswi SMP, khususnya murid kelas 9, pasti sudah mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Saat ini ada 2 lembaga pendidikan dapat dipilih oleh siswi SMP untuk melanjutkan pendidikan, yaitu SMK dan SMA. Kedua lembaga pendidikan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, siswa-siswi SMP perlu mengetahui lebih lanjutnya tentang SMA dan SMK agar dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu bagian orientasinya. Contoh bagian orientasinya. Selanjutnya, contoh bagian evaluasi. SMA memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan SMK. Salah satu kelebihan SMA adalah jurusan di SMA bersifat lebih umum dibandingkan SMK. Hal tersebut membuat murid SMA lebih bebas memilih jurusan saat kuliah sesuai dengan keinginan murid. Namun karena jurusan di SMA bersifat umum, murid SMA tidak menguasai suatu bidang ilmu secara spesifik dan tidak dituntut untuk melakukan praktik kerja pada bidang pekerjaan yang dipelajari. Hal tersebut membuat murid SMK belum memiliki keahlian khusus untuk bekerja. Bagian tafsiran, sama seperti SMK, SMA, SMK pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SMK yang sangat menonjol jika dibandingkan SMA adalah murid SMK dididik untuk siap menghadapi dunia kerja.
mata pelajaran yang dipelajari di SMK lebih spesifik dibandingkan dengan mata pelajaran SMA yang umum. Hal tersebut membuat murid SMK menguasai suatu bidang secara mendalam, baik dalam teori maupun praktik. Namun, pembelajaran yang fokus pada suatu bidang membuat siswa SMK tidak leluasa memiliki jurus saat ingin melanjutkan pendidikan ke universitas. Kesimpulan, dari penjabaran tersebut dapat kita lihat bahwa siswa SMA lebih diuntungkan dalam memiliki jurusan di perguruan tinggi, dan siswa SMK lebih diuntungkan dalam menghadapi dunia kerja. Itulah contohnya dari teks tanggapan kritis. Selanjutnya teks exemplum. Teks exemplum adalah teks yang menceritakan perilaku tokoh dalam cerita. Contohnya, exemplum biasanya diawali dengan pengenalan tokoh, kemudian dia peristiwa yang dialami oleh tokoh, serta ditutupi dengan interpretasi yang timbul dari tokoh tersebut. Dan ini dimaksud dengan jenis karya yang mengandung pengalaman hidup manusia. Ciri-ciri teks ini, yang pertama berisi terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Yang kedua, mempunyai struktur lengkap. Yang ketiga, adanya urutan peristiwa yang jelas. Yang keempat, menggunakan bahasa naratif. Struktur teks exemplum adalah yang pertama, abstrak. Inti dari suatu peristiwa sebagai pengantar yang menggambarkan peristiwa akan diceritakan. Contoh itu sangat sabar dan disiplin. Yang kedua, orientasi. Bagian awal dari teks exemplum umumnya berisi mengenai pengenalan tokoh. Ketiga, bagian insiden. Bagian yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Biasanya tokoh mendapatkan suatu permasalahan atau persoalan. Contoh, Arul lupa mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya karena kemarin malam tidur. Yang keempat, interpretasi. Bagian yang mendukung pesan moral evaluasi juga akibat dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Interpretasi hampir sama dengan koda yang terdapat pada struktur teks anekdot. Koda bagian penentu dalam cerita. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari kalimat teks kurikulum 2013. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.